Hai jemaat yang saya cintai dalam Kristus. Kita semua tetap berjuang bersama dalam menjalani masa new normal dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita dengarkan renungan. Ya Tuhan, kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami dan gak pernah berhenti menguatkan dan memberkati kami, termasuk melalui renungan harian pada hari ini. Kami sambut berkat-Mu dengan ungkapan syukur dan sukacita. Amin. Siapa yang suka ditegur? Benar atau salah, saya dan saudara tidak suka ditegur. Maka gak heran kalau kita ditegur, terkadang kita mudah marah, tersinggung, membantah, bahkan bisa membenci dan juga dendam sama orang yang menegur kita. Sebab itulah orang lebih suka menegur ketimbang ditegur. Ada orang yang suka menegur karena merasa dirinya lebih baik, lebih benar, lebih rohani. Ada orang suka menegur untuk menutupi kelemahan, menutupi kerapuhan dirinya, dan untuk membuktikan betapa superior, betapa senior dan berkuasanya dia atas orang yang ditegurnya. Berbeda dengan Paulus. Paulus mengajarkan hal yang indah tentang menegur. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 mengatakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Saudara, Paulus menegur kesalahan jemaat di Korintus bukan untuk memalukan mereka. Tapi Paulus menegur bagaikan seorang bapa yang sungguh sayang kepada anak-anaknya. Bapa yang tahu anaknya berbuat salah dan dia menegur supaya anaknya ini dapat kembali ke jalan yang benar, diarahkan untuk mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Padahal pada waktu itu jemaat di Korintus mempunyai pandangan yang negatif tentang Paulus. Tapi Paulus tetap memperlakukan mereka secara positif, bahkan tetap peduli dan menegur mereka sebagai seorang bapa kepada anak-anak yang dia kasihi. Paulus tidak membiarkan kesalahan jemaat Korintus itu semakin dalam. Dia tetap peduli dan mengerti, maka dia menegur dengan penuh akan cinta kasih. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ditegur ketika kita berbuat salah, berterima kasihlah, karena berarti kita masih diperhatikan. Tidak mungkin orang menegur kalau kita itu tidak melakukan kesalahan apa-apa, kecuali orang itu memang suka mencari-cari hal yang kita lakukan itu selalu salah. Maka saudaraku dikasih Tuhan, tagline renungan harian pada hari ini adalah, jika ditegur karena salah, berubahlah. Jika menegur, hadirkanlah kasih Tuhan. Jangan suka menegur kalau Anda tidak suka ditegur. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk belajar menerima teguran dari Tuhan maupun dari orang-orang yang mengasihi kami. Dan biarlah kami juga dikala kami melihat kesalahan orang yang kami cintai, biarlah kami menegurnya dengan cinta kasih, bukan demi keegoisan kami, bukan untuk membenarkan diri kami, apalagi untuk menunjukkan betapa kami yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami sering mengabaikan teguran-Mu. Ajarlah kami untuk selalu hidup dalam didikan Tuhan, supaya kehidupan kami semakin baik dan berubah di dalam Kristus. Berkatilah kehidupan pekerjaan kami, keluarga kami, dan segala hal yang kami pergumulkan dalam cinta kasih-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jangan takut ditegur. Dan kalau saudara menegur, jangan untuk mempermalukan yang ditegur di depan umum. Tapi tegurlah karena saudara sungguh mengasihinya dengan tulus. Amin.